Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi dan shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Senin 6 April 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah Paskah Kristus kedua. Khusus yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Selanjutnya kami mau sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. Ibadah Paskah Kristus kedua, Senin 6 April 2026 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pada jam 9 pagi. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta R. Saya dengan menggunakan tata ibadah Paskah Kristus kedua. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Irene dan Majelis Jemaat GPM khusus Hokimton. Pembacaan Alkitab TB 2 dari pertama Korintus 15 ayat 12 sampai dengan 19. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Paskah Kristus kedua saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ambon 6 April 2026, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta E. Muskita MTH Ketua, Pendeta A. Tita Ahi, Lewa KBC MSI, Sekretaris. Jemaat, mari kita menghadap Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berhimpun di hadapan Allah dalam ibadah Paskah kedua. Marilah kita merayakan kebangkitan Kristus sebagai dasar iman gereja dan sumber pengharapan hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika dentang lonceng 3 kali jemaat berdiri dan menyanyikan PKJ nomor 2, mulia-mulia namanya.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Tuhan kita yang telah bangkit dari antara orang mati, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kasih setiamu kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku mengatakan Engkau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Jemaat silakan duduk. Jemaat kekasih, kini kita ada dalam pengendalan diri dan permohonan pengampunan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hadapan Allah yang Maha Kudus dan di dalam terang kebangkitan Kristus, marilah kita dengan rendah hati mengenal diri yang penuh keterbatasan dan mengaku dosa serta kegagalan hidup. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dari bawah kami sering hidup setelah kita. Kristus yang bangkit memberdayakan rumah tangga kita menjadi gerejanya, namun kita sering gagal menghadirkan kasih, pengampunan, dan damai sejahtera di dalam keluarga dan persekutuan. Kasihanilah kami ya Tuhan, perbaruilah rumah tangga kami dengan kuasa kebangkitan-Mu. Allah memanggil kita hidup sebagai saksi kebangkitan Kristus, namun sering kita lebih mementingkan diri sendiri dan kurang peduli terhadap sesama. Tuhan, ampunilah dosa kami dan ajarlah kami hidup dalam kasih dan ketaatan. Marilah kita memohon pengampunan dari Allah dengan hati yang sungguh-sungguh menyesal dan rindu diperbarui. Ya Allah yang penuh kasih, ampunilah kami dan bangkitkanlah kami bersama Kristus kepada hidup yang baru. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah tidak membiarkan kita tinggal dalam dosa dan kematian. Di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit, kasih Allah dinyatakan dengan sempurna. Oleh kuasa kebangkitannya, segala dosa kita diampuni, hati kita dipulihkan, dan kita dipanggil untuk hidup dalam hidup yang baru. Terimalah anugerah pengampunan Allah dan berjalanlah sebagai umat yang dibebaskan oleh Kristus. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri sebagai tanda kita akan hidup dalam terang kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Allah, hiduplah sama seperti mereka yang telah dibangkitkan bersama Kristus, yang memiliki iman yang teguh, kasih yang nyata, dan pengharapan yang kokoh. Bangunlah rumah tangga sebagai gereja yang diberdayakan oleh kuasa kebangkitan Kristus untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah dunia. Sebab firman Tuhan berkata, jika kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Jemaat kekasih Tuhan, saat ini kita akan ada di dalam pembacaan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada saat ini terambil dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-12 sampai pada ayatnya yang ke-19. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-12 sampai pada ayatnya yang ke-19. Kita akan membacanya dengan memakai kitab TB2. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa, dan doa ini akan kita bawakan dalam bentuk lagu. Nyanyian GPM nomor 65,
Bapa, siapkanlah hatiku. Siapkanlah hatiku, aku mau mendengar sabdamu. Sucikanlah hatiku, aku mau mendengar sabdamu. Sabdamu kekal, penerang langkahku dalam susah dan senang. Berilah Roh Kudus-Mu menuntun hidupku dalam sutiku. Bapa mau menyambut sabdamu. Siapkanlah hatiku, Bapa mau menyambut sabdamu. Siapkanlah hatiku, Bapa mau menyambut sabdamu. Siapkanlah hatiku, Bapa mau menyambut sabdamu. Amin. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-12 sampai pada ayatnya yang ke-19 dengan perikop kebangkitan kita. Jadi bila mana diberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus juga tidak dibangkitkan. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, Kristus juga tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu.
Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang paling berbahagia adalah kita yang selalu taat dan setia pada firman-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapak, saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Kemarin di seluruh dunia dan secara khusus juga di Kota Ambon, kita telah merayakan Paskah atau Paskah yang pertama bersama dengan jemaat-jemaat di mana kita hidup. Tetapi juga kita merayakan Paskah bersama-sama dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kita masing-masing. Kalau di Gereja Protestan Maluku, perayaan Paskah semalam atau di subuh kemarin itu berlangsung hampir di semua sektor-sektor pelayanan. Ada obor-obor yang dinyalakan, anak-anak sekolah minggu mencari telur Paskah, dan puji-pujian dikumandangkan. Pertanyaannya adalah, setelah semua hal itu kita lakukan, apakah Paskah Kristus bisa kita hidupi selanjutnya? Apakah Paskah Kristus atau kebangkitan Kristus akan terus mengerakkan kita dalam rumah tangga kita maupun juga dalam pekerjaan kita? Apakah kebangkitan Kristus akan memberdayakan kita atau memberdayakan kita dalam rumah tangga kita dan dalam pekerjaan kita, ataukah semua bentuk selebrasi, semua bentuk perayaan itu ternyata berhenti pada selebrasi atau pada perayaan saja? Mungkin yang kita bawa pulang adalah kelelahan, ngantuk yang luar biasa. Dan mungkin ada banyak persungutan sebagai sisa dari seluruh rangkaian selebrasi atau perayaan Paskah yang kita selenggarakan. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka tema perayaan atau tema pembinaan kita atau ibadah di Paskah kedua di saat ini adalah kebangkitan Kristus dan spirit pemberdayaan rumah tangga dan gereja. Jadi kebangkitan Kristus itu akan terus menjadi spirit yang menggerakkan kita untuk melangkah maju, tidak takut, tidak gentar, tidak khawatir, tidak berhenti pada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja menghentikan langkah kita, menghentikan semangat kita, menghentikan daya juang kita, harapan kita bagi rumah tangga kita, bagi pekerjaan, bagi kota ini. Dan Ibu Bapak, saudara-saudara, di pagi ini kita membaca sebagian dari surat Paulus yang ditulis kepada jemaat di Korintus. Ada satu kisah, seorang ibu, seorang mama, dia bilang begini, rasanya saya menyesal. Saya sudah melakukan kebaikan kepada orang itu, tetapi dia membalas saya dengan kejahatan atau dengan hal yang tidak baik. Rasanya sia-sia kebaikan-kebaikan yang sudah saya kerjakan kepadanya. Rasanya sia-sia seluruh pengorbanan saya yang sudah saya kerahkan untuk dia. Mungkin saat ini dalam perayaan Paskah ini, Ibu Bapak, saudara-saudara,
kita juga sedang merenungkan atau merefleksikan apa yang sudah kita kerjakan dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam tanggung jawab kesaksian gereja ini, maupun juga dalam pengabdian kita bagi kota ini, bagi bangsa ini dan negara ini. Apakah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, apakah ada yang sia-sia? Apakah seluruh kerja keras kita, apakah ada yang sia-sia? Apakah pengorbanan kita juga menjadi sia-sia? Satu yang pasti Ibu Bapak, ketika kita melihat semua yang kita kerjakan itu dalam spirit kebangkitan Kristus, sesungguhnya tidak ada kebaikan yang sia-sia. Sesungguhnya tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Sesungguhnya tidak ada kerja sungguh-sungguh yang sia-sia. Mungkin tidak semua orang memberi apresiasi kepada apa yang kita kerjakan. Mungkin tidak semua orang memberi pujian kepada seluruh kerja keras kita. Sebab pengorbanan Yesus Kristus dan kebangkitannya juga ternyata disangsikan. Apakah seluruh pemaknaan kita terhadap penderitaan Yesus Kristus selama kurang lebih 7 minggu yang telah kita lewati dalam liturgi gereja ini, atau juga dalam seluruh sukacita kita merayakan peristiwa kebangkitan Kristus atau Paskah Kristus itu, menyisakan satu pertanyaan untuk kita. Apakah betul Kristus bangkit? Apakah betul seluruh cerita pengorbanannya menjadi punya arti bagi kita atau ternyata sia-sia saja? Maka di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 19 kita Ibu Bapak bisa pulang dan membaca selanjutnya seluruh perikop ini. Kita diperhadapkan dengan betapa banyak orang atau ada ajaran-ajaran yang muncul pada saat itu yang sangsi. Apakah betul Kristus bangkit? Lalu Paulus bilang, kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Bahwa memang pemberitaan tentang kebangkitan tidak bisa dipisahkan dari pemberitaan tentang penderitaan dan kematian. Begitupun sebaliknya. Ketika kita memberitakan tentang Kristus yang tersalib, nos autem predicamus Christum crucifixum, kami memberitakan Kristus yang tersalib itu, pemberitaan kita tidak berhenti pada salib dan pada kubur yang kosong. Tetapi pemberitaan kita akan berlanjut pada kisah perjumpaan Yesus dengan orang-orang percaya yang mungkin saja sebagian dari mereka sangsi apakah Kristus akan bangkit ataukah tidak lagi. Perjumpaan-perjumpaan Yesus dengan perempuan-perempuan, perjumpaan-perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya, dengan orang-orang di Galilea, dengan Thomas yang sangsi, yang ragu, menjadi bukti bahwa benar Yesus telah bangkit. Dan mengapa kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu mestinya atau menjadi spirit yang memberdayakan orang-orang yang hampir putus asa. Bagaimana ini guru yang kami imani, guru yang memberi teladan kepada kami, dia yang kami sebut Tuhan itu mati. Apakah kiamat akan berlangsung bagi kita yang percaya kepadanya? Dan ternyata cerita itu berlanjut Ibu Bapak Saudara-saudara. Jadi tidak ada cerita sukses tanpa perjuangan. Tidak ada cerita kebangkitan tanpa penderitaan, tanpa pengorbanan. Iman kita tidak berhenti di situ. Iman kita tidak berhenti pada pesimisme.
pada kegagalan atau ratapan, pada perkataan-perkataan orang yang mungkin menganggap apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, apa yang kita korbankan itu sia-sia. Iman kita tidak berhenti di situ, Ibu Bapak, Saudara-saudara terkasih. Kalau iman kita berhenti pada cerita-cerita kegagalan, kalau iman kita berhenti pada pesimisme kita karena orang tidak mengapresiasi apa yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, berarti kuasa kebangkitan Kristus tidak memberdayakan kita. Berarti spirit kebangkitan Kristus tidak kita hidupi. Karena ternyata kebangkitan Kristus itu membuat orang yang takut menjadi berani. Membuat orang yang sangsi menjadi tidak ragu-ragu, menjadi yakin apa yang saya kerjakan, apa yang sedang saya hidupi, apa yang sedang saya perjuangkan, apa yang gereja ini sedang rencanakan, apa yang pemerintah Kota Ambon ini sedang programkan untuk kebaikan banyak orang, untuk kemaslahatan hidup banyak orang, sesungguhnya tidak ada yang sia-sia di situ. Mungkin kita belum bisa melihat hasilnya sekarang, tahun ini mungkin juga belum, tahun depan mungkin juga belum, tapi percayalah, tidak ada yang sia-sia dari kebaikan-kebaikan yang sedang kita kerjakan, yang sedang kita rencanakan. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu memberikan kepada kita satu pernyataan iman. Hidup ini tidak ada yang sia-sia. Setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini tentu dengan tujuan dan maksud Tuhan. Setiap orang yang diberikan tanggung jawab pekerjaan, di mana saja kita bekerja, ibu bapak bekerja, pasti ada tujuan yang mulia di situ. Apapun posisi kita, apapun peran yang saat ini sedang kita genggam, yang sedang kita perankan, yang sedang kita kerjakan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk kebaikan-kebaikan yang Tuhan rencanakan untuk kita kerjakan. Melalui diri kita, melalui rumah tangga kita, di balik meja-meja kerja kita, di balik usaha-usaha yang sedang kita lakukan. Tidak ada yang sia-sia. Setiap orang dengan spirit kebangkitan Kristus mestinya menyatakan di dalam dirinya, hidup saya akan berarti hari ini bagi rumah tangga saya, bagi pekerjaan saya, bagi kota ini. Kalau Tuhan percayakan saya mengabdi bagi bangsa dan negara ini, hidup saya yang kecil ini, yang mungkin tidak dianggap orang ini, tidak akan menjadi sia-sia. Maka jangan sia-siakanlah hidup yang sudah Tuhan kasih. Jangan sia-siakanlah pekerjaan yang sudah Tuhan anugerahkan. Jangan sia-siakanlah rumah tangga yang telah Tuhan tenun, yang telah Tuhan bentuk selama ini. Entah susah, senang, musim hujankah, musim panaskah. Sebab memang iman kita akan dibentuk sedemikian rupa melalui berbagai macam pergumulan hidup kita. Ibu bapak, saudara-saudara, kuasa kebangkitan Yesus Kristus juga memberikan kepada kita tanggung jawab untuk memberitakan tentang iman kita kepada Kristus yang mati dan bangkit, yang hidup itu dalam tindakan kita, dalam kata kita, dan dalam perbuatan kita. Saya bilang kepada ibu yang curhat kepada saya, yang saya ceritakan di awal tadi, ibu percayalah, ibu punya kebaikan itu, ibu punya pengorbanan itu, percayalah tidak akan jatuh di tanah dan menjadi sia-sia. Mungkin saat ini orang yang terima ibu punya kebaikan, sing pandang, tidak pandang bahwa itu kebaikan yang sedang ibu kerjakan. Tidak apa-apa, jangan berhenti melakukan kebaikan hanya karena orang tidak menghargai apa yang saat ini sedang kita kerjakan. Jangan berhenti melakukan kebaikan dengan tulus hati, hanya karena orang tidak memberi apresiasi atas apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Sebab semua bentuk kebaikan itu adalah cara kita memberitakan Kristus yang mati dan bangkit, yang memberikan pengharapan kepada kita. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Paulus bilang, kalau Kristus tidak bangkit, malanglah kita ini. Sialnya kita ini.
sia-sialah kita ini. Mengajarkan tentang banyak kebaikan, melakukan tentang kebaikan, biar orang bikin jahat, nasihat kita kepada orang lain adalah bikin baik saja jua. Biar orang bikin jahat untuk kita di mana saja, kemanusiaan kita tergoda untuk harus balas, harus balas, harus balas. Tapi ajaran Kristus itu terngiang-ngiang di dalam hati kita, hidup kita. Jangan balas. Jangan balas. Begitu terus cara kita menghidupi hidup ini. Kita tidak memilih untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan sekalipun kalau kita melakukan kebaikan, anggaplah itu pemberitaan yang kita lakukan. Yesus saja ditolak ibu bapak. Yesus saja orang sanksi apakah dia Tuhan atau bukan. Yesus saja orang sanksi apakah dia bangkit atau bukan. Maka tugas kita adalah jika iman kita percaya, meyakini kebangkitan Kristus itu nyata, ada, maka mari kita wujudkan itu dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita. Betul-betul kita menghidupinya supaya Kristus dimuliakan. Sebab percuma kita berdebat kusir tentang doktrin-doktrin kita, kalau ternyata itu hanya berakhir di debat kusir saja, kita sendiri tidak melakukannya. Daya pengaruhnya itu tidak ada. Daya pengaruh yang paling besar adalah apa yang kita percaya, itu yang kita kerjakan dalam hidup kita sehari-hari. Selamat memaknai Paskah dan kiranya spirit kebangkitan Kristus terus memberdayakan kita untuk menjadi alat-alat kesaksiannya. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Marilah kita menyatakan iman bersama seluruh gereja di segala tempat dan di sepanjang segala zaman dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang bersama
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk itu dengarlah anjuran. Dalam sukacita Paskah dan sebagai wujud iman kepada Yesus Kristus yang telah bangkit, marilah kita membawa persembahan syukur.
kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena jemaat ini telah memberikan persembahan syukur ini. Terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah agar dapat dipergunakan untuk perluasan pelayananmu di tengah-tengah jemaat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara jemaat yang terkasih, kita akan nyatu bersama dalam doa syafaat di saat ini. Dan karena itu mari kita tenang dan kita berdoa. Dalam perayaan Paskah Kristus yang kedua yang kami selenggarakan di saat ini, kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan Allah kehidupan kami, yang telah menunjukkan caramu mengasihi kami, mengasihi keluarga rumah tangga kami masing-masing, mengasihi kami sebagai pribadi-pribadi yang Tuhan utus, Tuhan panggil, mengabdi bagi bangsa dan negara ini, mengabdi bagi Maluku, bagi kota Ambon, juga dalam seluruh tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami di Gereja Protestan Maluku, di Klasis kota Ambon secara khusus. Di pagi ini Tuhan kami datang, kami berhimpun satu dengan yang lain untuk meneguhkan iman kami, mengokohkan pengharapan kami bahwa iman kami kepada Kristus tidak akan menjadi sia-sia dan seluruh tanggung jawab pekerjaan, pelayanan dan pemberitaan kami pun tidak akan menjadi sia-sia. Karena Tuhan yang kami imani adalah Tuhan yang telah melewati jalan-jalan Via Dolorosa, yang disalibkan, mati dan dikuburkan, dan yang bangkit dan memberikan kepada kami pengharapan baru, memberikan kepada kami kesempatan baru, menganugerahkan kepada kami hidup baru. Dan karena itu kami datang, kami bersyukur untuk semua itu Tuhan. Sebab siapakah kami ini? Kami adalah orang-orang yang punya banyak sekali dosa dan salah. Kami lalai untuk mengerjakan tugas tanggung jawab pekerjaan, pelayanan dan pengabdian kami. Kami masih menghitung-hitung apakah untung ataukah rugi ketika kami melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Tetapi kuasa kebangkitan-Mu Tuhan meyakinkan kami bahwa hidup yang kami jalani ini, pelayanan yang Tuhan titipkan untuk kami lakukan, pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, di dalam semua itu Tuhan, sesungguhnya tidak ada kesia-siaan. Karena Tuhan memberi hikmat kepada kami ketika kami melayani, ketika kami bekerja, dan ketika kami mengabdikan diri kami. Sebab Tuhan memberikan kepada kami tanggung jawab untuk mewujudkan kebaikan, keadilan, kebenaran, di mana saja kami berada dalam fungsi-fungsi dan peran-peran kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, ya Allah kami, supaya bukan saja Tuhan mengutus kami di bangsa dan negara ini, di kota dan di daerah ini, tapi Tuhan juga mengutus kami dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kami, supaya rumah tangga kami juga diberkati. Sebab gereja yang kokoh adalah juga berasal dari rumah tangga yang kokoh. Kota yang kokoh dan diberkati adalah juga berasal dari rumah tangga yang kokoh dan diberkati. Karena itu kami mohon Tuhan, mampukanlah kami, berdayakanlah kami, supaya hidup dan peran kami ini, pekerjaan dan pelayanan kami ini tidak menjadi sia-sia. Ya Allah, ya Tuhan kami mendoakan pemerintah Maluku, pemerintah kota Ambon. Tuhan memberkati mereka, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur,
Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, dengan semua jajaran pemerintahan. Tuhan kasih mereka hikmat, Tuhan kasih mereka kemampuan, Tuhan beri mereka niat hati yang tulus untuk membangun kota dan daerah kami ini. Kami juga berdoa bagi semua kami yang Tuhan percayakan sebagai aparatur negara, aparatur penegak hukum. Tuhan memberkati supaya ketika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, betul-betul keadilan menjadi cara kami memberitakan Kristus dalam seluruh tanggung jawab penegakan hukum di daerah, di kota dan di bangsa ini. Kami juga mendoakan Ibu Bapak terkasih kami ini yang bergerak di sektor-sektor perbankan, sektor keuangan, di sektor swasta. Tuhan memberkati mereka sebab semua yang mereka kerjakan itu Tuhan perhitungkan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan perhitungkan jadi berkat bagi kota, bagi daerah ini, bagi bangsa dan negara kami ini. Bahkan pekerjaan-pekerjaan kami yang kami geluti tiap-tiap hari yang mungkin orang tidak menganggap apa yang kami kerjakan itu penting. Tolong kami Tuhan supaya kami tetap mengerjakannya dengan perasaan bertanggung jawab seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami yang bekerja sebagai tukang beca, tukang ojek, tukang parkir, kami yang bekerja sebagai ibu-ibu rumah tangga, kami yang bekerja di bidang kesehatan, di rumah-rumah sakit, di puskesmas, di mana saja Tuhan pakai kami. Tuhan teguhkan kami semua bahwa yang kami kerjakan itu punya arti dan memiliki tujuan yang mulia. Kami berdoa bagi Klasis Kota Ambon, Tuhan memberkati Bapak Ketua Klasis, Ibu Sekretaris Klasis, jemaat-jemaat yang ada di Klasis Kota Ambon ini supaya semua tugas-tugas pelayanan, program-program pelayanan itu menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di Klasis ini, di jemaat-jemaat yang ada di Klasis Kota Ambon. Tuhan memberkati jemaat Eirene dan jemaat Hokim Tong di Klasis Kota Ambon yang di hari ini bertanggung jawab menyelenggarakan jalannya ibadah dalam perayaan Paskah yang kedua di Gedung Gereja Maranatha ini. Tuhan memberkati Ibu Bapak Majelis Jemaat yang mengabdikan diri mereka, melayani Tuhan punya pekerjaan dalam ibadah di pagi ini. Begitu pula dengan semua pendukung liturgi, Tuhan memberkati mereka dengan peran-peran, dengan tugas, dengan fungsi yang dengan sukarela mereka mau melakukannya sebagai cara mereka memperlabakan talenta-talenta yang sudah Tuhan kasih untuk mereka, termasuk tua agama yang mengatur dan menyiapkan gereja ini untuk kami beribadah di pagi ini. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami. Ini doa dan permohonan kami, juga ungkapan syukur kami yang kami persembahkan kepada Allah di sorga melalui Yesus Kristus Tuhan penyelamat kami yang mengajarkan kami doa Bapa kami dan akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat disilakan berdiri. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bambu, bintang fajar cemerlang.
Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia mempelai sorgawi, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Saudara-saudara jemaat, pergilah dan hiduplah sebagai gereja rumah tangga yang diberdayakan oleh kebangkitan Kristus, supaya semakin beriman dan semakin sejahtera. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, memberkati dan melindungi saudara-saudara sekalian. Kiranya kuasa kebangkitannya meneguhkan imanmu, dan damai sejahtera Allah menyertai hidup dan rumah tanggamu, pekerjaanmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Ibu Bapak disilakan duduk, masing-masing orang boleh doa syukur secara pribadi. Ibu Bapak terkasih, ibadah perayaan Paskah yang kedua di pagi ini telah selesai. Semoga kebangkitan Kristus tetap kita hidupi dalam pekerjaan kita, tanggung jawab kita masing-masing. Selamat pagi, Shalom. Amin.